Masa intens investigasi. Perkembangan baru mewarnai situasi pasca perceraian antara Ruben Onsu dan Sarwenda. Melalui sebuah panggilan video baru-baru ini, Ruben Onsu menyampaikan keluh kesahnya terkait dinamika hubungan dan tanggung jawab yang selama ini ia jalankan. Dalam kesempatan tersebut, seperti apa juga, Ruben menyatakan kesiapannya untuk mengambil alih hak asuh penuh atas anak-anak mereka apabila pihak Sarwenda merasa kewalahan dalam membesarkan mereka. Di sisi lain, benarkah komunikasi langsung antara keduanya kini diketahui mengalami hambatan? Jalur komunikasi pribadi seperti WhatsApp kabarnya telah dialihkan melalui kuasa hukum masing-masing guna menghindari kesalahpahaman yang dapat memperkeruh suasana. Terkait pemenuhan kebutuhan anak, seperti apa pula, pihak Sarwenda menyebutkan bahwa Ruben diduga tidak lagi membiayai keperluan sekolah, les, hingga biaya rumah sakit anak-anaknya sejak akhir tahun 2025 lalu. Namun bagaimana pula, tudingan tersebut akhirnya langsung dibantah oleh kuasa hukum Ruben, Minola Sebayang, di mana menegaskan bahwa kliennya tetap bertanggung jawab secara finansial, termasuk mengklaim adanya aliran dana hingga ratusan juta rupiah untuk keperluan rumah tinggal. Dan bagaimana pula, pihak Ruben juga menyayangkan terkait akses untuk bertemu anak-anak terkesan dipersulit. Lantas, seperti apa juga pihak Sarwenda dikabarkan merasa terganggu dengan adanya penagihan dari pihak debt collector terkait sebuah mobil yang disebut-sebut sebagai aset milik Ruben. Serta rahasia apa di balik bukti screenshot chat Ruben kepada sang putri Thalia, yang kabarnya jarang direspon hingga berhari-hari lamanya. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Sebuah babak baru yang penuh kejutan kembali mewarnai riak polemik antara Ruben Onsu dan Sarwenda. Di tengah kerinduan mendalam seorang ayah yang sudah sekian lama tidak berjumpa dengan buah hatinya, terselip sebuah ungkapan yang menyentuh hati. Di hadapan awak media lewat sambungan video call, Ruben Onsu secara terbuka membagikan caranya mengobati rasa rindu yang membuncah kepada anak-anaknya. Tak mampu membendung rasa gundah, Ruben mengaku lelah lantaran seolah-olah dirinya hanya dinilai dari apa yang terjadi dalam 6 bulan terakhir saja. Menanggapi situasi pelik ini, Ruben menyatakan kesiapannya untuk mengambil alih tanggung jawab penuh asuhan anak-anak jika pihak Sarwenda merasa sudah tidak sanggup lagi. Tapi mungkin untuk hal yang seperti ini kayaknya memang harus selalu diluruskan. 2 tahun terakhir memang saya lebih banyak diam, saya pikir ini akan usai. Tapi ternyata kayaknya menjadi bola liar terus untuk berbagai pihak gitu ya. Nah, ini saya minta Bang Minola untuk meluruskan berdasarkan data yang saya punya, berdasarkan hal yang saya jalanin. Kan nggak mungkin ya kalau nggak ada, kalau kita selalu bilang baik-baik saja, tapi ternyata memang nggak baik-baik saja gitu. Akhirnya akan menjadi hal yang tidak baik gitu. Ini dari sisi kita, kami tidak pernah bilang siapa yang benar, siapa yang salah, tapi mungkin saya menggunakan hak jawab saya saja. Ini hal yang buat saya cuma gini, saya ini ayahnya udah selesai gitu. Ya, jadi kalau dibahas tentang nafkah tentang ini, kalau baru cari nafkah 6 bulan, ya kemarin-kemarin ketika jadi peringatan jadi payah keringat saya capek pun kemana? Kalian pada kemana semuanya? Gitu, hanya dinilai dari 6 bulan terakhir gitu. Ya udah, kalau saya tidak sanggup serahkan anaknya ke saya yang membesarkan sini. Keputusan untuk membawa persoalan ini ke ranah publik pun bukan tanpa alasan. Ruben menjelaskan bahwa jalur komunikasi langsung melalui pesan singkat WhatsApp selama ini justru kerap berujung tidak baik dan saling menyakitkan.
Alasan itulah yang membuatnya kini memilih untuk berbicara melalui kuasa hukum. Itu sudah dilampirkan, saya sudah mencoba berkomunikasi lewat WhatsApp, tapi kenapa harus lewat pengacara? Karena komunikasi dengan cara langsung tuh ujung-ujungnya tidak baik. Akhirnya masih terus saling menyakitkan. Justru yang saya lakukan itu adalah supaya tidak saling menyakitkan, makanya lewat pengacara untuk mengambil jalan tengahnya. Ya, aku sudah lampirkan sih bagaimana saya berkomunikasinya gitu ya. Kalau seandainya mudah nggak akan mungkin saya akan bilang ke pengacara gitu. Tapi kan ini saya cuma minta, kan berdasarkan pengadilan itu kan ada 4-3 ya gitu. Tapi memang hal yang kayak gini memang udah harus dibalikan lagi ke kuasa hukum kita masing-masing gitu. Jalan tengahnya seperti apa gitu. Ya saya cuma bilang ini Masya Allah banget nih. Jadi saya cuma bisa menjelaskan dari yang saya tahu, tidak mau dilebihkan, tidak mau dikurangkan gitu. Selebihnya saya serahkan sama Allah. Di sisi lain, dari kubu Sarwenda, sebuah pernyataan mengejutkan sebelumnya sempat mencuat. Pihak Sarwenda menyebut bahwa Ruben disinyalir sudah tidak lagi membiayai keperluan sekolah, kegiatan les, hingga biaya rumah sakit anak-anak mereka sejak akhir tahun 2025 lalu. Selama 6 bulan ke belakang, pihak Sarwenda mengklaim bahwa seluruh kebutuhan material anak-anak dipenuhi secara mandiri oleh kliennya. Ini yang berdasarkan komunikasi sebelum akta kesepakatan itu ditandatangani. Jelas disebutkan bahwa masih aku yang bayar sampai mereka selesai sekolah. Oke, kemudian sampai kuliah? Ya, sampai kuliah. Jadi pernyataan yang menyatakan bahwa klien kami yang mengatur mau ini mau itu, kemudian dia yang membiayai, kita yang menerima, itu faktanya demikian. Jadi memang sudah dibicarakan sebelumnya. Lalu kemudian juga fakta yang terjadi, walaupun sudah disepakati terkait dengan anak ini, pada faktanya klien kami sejak akhir tahun 2025 sampai 2026 saat ini, justru klien kami yang membiayai biaya pemeliharaan anak-anak, biaya sekolah, les-les atau bimbingan belajar, dan kalau ada anak-anak yang sakit ke dokter, itu bahkan klien kami yang menanggung. Saat ini berapa bulan terakhir? Sejak dari akhir tahun 2025 sampai saat ini. Di akta kesepakatan sudah diatur, dan bahkan sudah diatur juga melalui komunikasinya sebelum akta kesepakatan ditandatangani, tapi pada pelaksanaannya sampai saat ini yang melakukan adalah klien kami atau Sarwenda. Disebut oleh pihak Sarwenda bahwa Ruben sudah tidak lagi membiayai keperluan sekolah, kegiatan les, hingga biaya rumah sakit anak-anak mereka sejak akhir tahun 2025 lalu. Hal tersebut pun langsung memicu reaksi cepat dari kuasa hukum Ruben Onsu, Minola Sebayang. Menurutnya, perkara nafkah material seharusnya tidak lantas dijadikan alasan yang menghalangi hak Ruben untuk bertemu dengan darah dagingnya sendiri. Minola menegaskan, sebelum 6 bulan terakhir ini, Ruben telah menunaikan seluruh kewajibannya, bahkan melebihi kesepakatan yang ada. Pihak Ruben merasa ada ketidakadilan ketika kewajiban telah dipenuhi, termasuk membiayai kebutuhan rumah Sarwenda yang mencapai ratusan juta rupiah. Namun hak untuk berjumpa anak justru sulit didapatkan. Dari mulai perceraian, tidak ada diskusi tentang perlu tidaknya, berapa biayanya, tapi yang terjadi adalah ini adalah segini butuhnya. Bulan ini segini butuhnya. Dan nilainya teman-teman dan masyarakat bisa lihat, sudah pernah kami sampaikan, ratusan juta. 200 juta, 197 juta. Ya. Bahkan biaya-biaya yang tidak seharusnya menjadi tanggung jawab Ruben lagi pun masih ditanggung jawab oleh Ruben. Ya. Itu sudah pernah kami sampaikan, seperti asuransinya pun masih dibayar oleh Ruben, padahal sudah tidak terikat dalam perkawinan lagi. Kalau dibilang tidak bertanggung jawab, di mananya tidak bertanggung jawab? Tapi apakah hak Ruben untuk bertemu, berkumpul dengan anaknya 2-3 hari dalam seminggu itu diberikan? Tidak diberikan. Ya, jadi ini yang kemudian menjadi sesuatu hal yang problem. Sebenarnya kalau misalnya semuanya dimusyawarahkan, semuanya didiskusikan dengan baik-baik, harusnya janganlah justru pada waktu telah terjadi perceraian kita ribut mengenai masalah ini.
Orang-orang pada waktu proses perceraiannya yang ribut. Kita proses perceraiannya smooth, tenang, nggak ada riak, nggak ada gejolak. Justru sudah terjadinya perceraian, timbul gejolak, timbul informasi di sana, timbul isu di sana, timbul cerita seperti ini yang seharusnya sudah tidak tempatnya lagi membicarakan hal-hal seperti itu. Selanjutnya, seperti apa kuasa hukum Sarwenda naik pitam setelah sang klien didatangi penagih utang untuk kedua kalinya terkait tunggakan mobil yang diklaim sebagai aset milik Ruben Onsu. Dan seperti apa pula, kuasa hukum Ruben Onsu pertanyakan alasan kliennya dipojokkan ke publik, padahal ada dokumen hukum yang mengikat kedua belah pihak. Pemirsa, Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers. Persoalan ternyata tidak berhenti pada urusan nafkah anak. Benang kusut konflik finansial di antara keduanya kini kian merembet ke urusan aset bersama. Pihak Sarwenda mengungkapkan fakta baru bahwa kliennya baru saja kembali didatangi oleh petugas penagih utang atau debt collector untuk kedua kalinya. Kedatangan tersebut diketahui terkait dengan urusan tunggakan salah satu unit mobil yang disebut-sebut merupakan aset milik Ruben. Kuasa hukum Sarwenda pun mempertanyakan mengapa pesan penagihan tersebut justru dialamatkan kepada kliennya dan meminta dengan tegas agar Sarwenda tidak lagi diusik oleh urusan tunggakan tersebut. Melanjutkan mengenai aset, ini yang sangat-sangat perlu diluruskan, perlu diklarifikasi karena pernyataan dari kuasa hukum RO itu sangat menyesatkan dan tidak sesuai fakta yang menyatakan bahwa penyerahan secara sepenuhnya fisik de facto dan surat-suratnya atau de jure dilakukan setelah perjanjian ini ditandatangani. Ini bunyi pasal 2 ayat 4. Pasal 2 ayat 4 ya. Jadi sangat penting ya bagi seorang advokat untuk cermat membaca dan memahami betul apa yang tertulis di dalam suatu berkas. Jelas disebutkan bahwa atas pembagian harta bersama tersebut, maka harta yang telah menjadi hak dan penguasaan masing-masing pihak secara langsung dan seketika diserahkan penguasaan fisiknya setelah perjanjian ini ditandatangani. Kemudian ada syarat lagi bahwa setelah penyerahan fisik, ada syarat bahwa pembagian tanah dan bangunan yang menjadi hak RO itu disepakati wajib terlebih dahulu RO melakukan kewajibannya. Jelas tertulis pasal 2 ayat 5 huruf A. Jadi udah disepakati bahwa sebelum pengambilan, jadi benar, RO punya hak terhadap villa tersebut, punya aset tersebut bisa. Tapi ada syarat di situ bahwa RO harus memenuhi dulu kewajiban-kewajibannya untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap cicilan-cicilan aset yang diserahkan kepada klien kami. Termasuk hingga sampai kepada balik namanya. Satu lagi yang masih klien kami cukup terganggu. Seperti yang tadi saya sebutkan, ada pembagian aset benda bergerak dan benda tidak bergerak. Benda bergerak diantaranya ada beberapa mobil. Dan ini kedua kalinya klien kami diusik oleh debt collector penagihan salah satu mobil yang sebenarnya adalah aset milik RO. Penguasaannya ada di RO. Lalu kenapa sampai ada WA tagihan kepada klien kami untuk menyelesaikan cicilannya? Jadi tolong kami himbau bahwa tidak ada lagi kaitannya antara klien kami dengan barang tersebut. Barang tersebut dikuasai oleh RO. Jadi jangan lagi mengganggu-ganggu klien kami dengan tunggakan-tunggakan tersebut. Maksudnya adalah pihak bank dengan preskon ini, kalaupun sempat mendengar juga kan kami tidak punya kewajiban untuk menjawab bank sebenarnya, tetapi klien kami terganggu ya apabila ada lagi semacam pihak ketiga ya, baik itu bank atau debt collector untuk datang lagi ke rumah untuk menagihkan sesuatu yang bukan lagi menjadi kewajiban
klien kami. Menanggapi klaim sepihak itu, Ruben Onsu melalui kuasa hukumnya langsung memberikan klarifikasi tertulis dengan menunjukkan berkas otentik. Berdasarkan dokumen perjanjian yang telah ditandatangani bersama oleh Ruben dan Sarwenda, disepakati bahwa urusan rumah dan tanggungan di dalamnya merupakan tanggung jawab bersama kedua belah pihak hingga lunas, bukan dibebankan kepada salah satu pihak saja. Atas dasar dokumen tersebut, Minola pun mempertanyakan alasan mengapa kliennya terus-menerus diserang. Para pihak setuju terhadap harta-harta yang akan disebut di bawah ini akan diserahkan sepenuhnya penguasannya kepada pihak kedua. Jadi kalau tadi pihak pertama Ruben, ini pihak kedua berarti S. Apa saja yang menjadi hak pihak kedua itu? 1. Sebidang tanah seluas 880 meter di Jalan BDN 1 nomor 11 Blok A Persil 13 RT 010 RW 011 Kelurahan Cilandak Barat sebagaimana yang diatur dalam sertifikat hak milik nomor sekian atas nama Ruben Samuel Onsu. Kedua, sebidang tanah seluas 307 meter terletak di Kelurahan Bintaro. Ini aja sudah membantah kalau dikatakan hanya satu. Ya, kalau misalnya kemudian rumah-rumah yang dipilih oleh S ini kan yang atur kan yang milik kan S, patut diduga seperti itu. Harusnya kalau memang nggak mau dibebani dengan yang namanya itu kewajiban-kewajiban, tos-tosan aja. Yang milik Ruben untuk Ruben, yang milik Sarwenda, milik Sarwenda. Kenapa kok dia mau minta yang milik Ruben Onsu? Pasti kan patut diduga karena nilainya. Itu kan rumah yang baru yang dibangun, yang di Cilandak itu. Kalau memang misalnya mau dibagi harta gono gini itu, dia press saja berapa artinya itu harta kekayaan yang tidak dibebani kewajiban lagi, dan berapa yang dibebani kewajiban. Tinggal sepakat. Siapa yang akan menyelesaikan kewajibannya? Berapa sisa kewajibannya? Dijual. Jadi kalau orang yang bertanggung jawab itu misalnya si Ruben, maka sisa kewajiban itu ya dibagi dua 50-50. Tapi ini tidak. Dia mau itu Ruben yang lunasin. Selanjutnya seperti apa pula, kuasa hukum Ruben Onsu bongkar bukti tangkapan layar chat Ruben kepada Thalia yang dicueki dan tak direspon selama berhari-hari. Seperti apa juga, pihak Ruben Onsu tunjukkan bukti tertulis sulitnya berkomunikasi dengan sang buah hati pasca pisah rumah. Pemirsa, Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers. Pemirsa Intens Investigasi, mencari jalan keluar di tengah ego dewasa tentu tidak mudah, terlebih ketika komunikasi dengan anak mulai terhambat. Untuk memperkuat argumentasinya, pihak Ruben Onsu membeberkan bukti tangkapan layar berisi pesan singkat antara Ruben dan putrinya Thalia. Dari bukti yang ditunjukkan, terlihat bahwa pesan-pesan perhatian dari sang ayah kerap kali tidak mendapatkan respons hingga berhari-hari lamanya. Di sisi berbeda, pihak Sarwenda sempat menyampaikan kepada Ruben bahwa tidak adanya pertemuan tersebut diklaim merupakan murni keputusan dari anak-anak sendiri yang menolak untuk bertemu. Nggak ketemunya itu udah dari Desember kalau menurut Ruben nggak ketemu sama anak-anaknya. Ini ada chatting-chattingan ini. Ya. Thalia tuh 30 Desember. Halo Cici lagi apa? Ya. GA staycation, I happy. Wow keren. Pastilah happy, jadi kapan? Ini ada komunikasi Desember. Ya. Terus ada 25 September. 25 April. 25 April di chat lagi Thalianya, jawabnya 15 Mei. Bang Minola juga menyampaikan bahwa terkait dengan anaknya suka mementingkan kepada neneknya. Enggak seperti itu. Ya, faktanya tidak seperti itu. Ya, memang kalaupun sudah janjian sudah pasti, kalau dibilang bisa bisa, kalau memang dibilang tidak bisa tidak bisa. Tetapi untuk datang ke sana juga ya silakan, nggak pernah ditutup. Misalnya
RO datang terus ditutup nggak ada anaknya, padahal anaknya ada di dalam. Itu juga nggak pernah dilakukan sama klien kami. Dan klien kami juga dibilang jangan menjauhkan anak dari bapak, tidak menjauhkan. Bahkan di depan saya pun ya anaknya selalu ditanyakan gitu, bapaknya seperti ini. Bapaknya setiap hari ada di TV kok, bangga kok anaknya punya bapak seperti itu di TV, ya kan? Jadi nggak mungkin dijauhkan. Wenda juga tidak pernah berpikiran, Wenda ini hanya mencari uang untuk siapa? Untuk anaknya. Pemirsa, Intens Investigasi. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.